Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 5. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk membuka dengan pengenjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama Niwayan Kusumayanti dengan NIM 2018-09065 sebagai penyaji kedua. Yang kedua ada Igede Wiratama Adiputra dengan NIM 2018-09066 sebagai penyaji ketiga. Yang ketiga ada Ana Agung Ayu Mingganingsih dengan NIM 2018-09067 sebagai moderator dan penyaji pertama. Yang keempat Idewa Gede Okebisma dengan NIM 2018-09068 sebagai penyaji keempat. Dan yang terakhir Niputu Ayu Sri Netriani 2018-09069 sebagai penyaji kelima. Adapun materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 ialah berjudul Rancangan Pengalaman Belajar. Rancangan pengalaman belajar adalah suatu kerangka untuk menyusun pembelajaran yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam merancang pengalaman belajar, terdapat pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 5, yaitu yang pertama, tentang hakikat pengalaman belajar, yang kedua, pertimbangan menentukan pengalaman belajar, dan yang ketiga, merancang pekerjaan rumah. Pembahasan yang pertama tentang hakikat pengalaman belajar akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengalaman belajar erat kaitannya dengan proses pengembangan keterampilan. Semakin aktif siswa secara intelektual, manual, dan sosial, maka semakin banyak pengalaman belajar siswa. Mengingat ada ungkapan yang sering dilontarkan dalam dunia pendidikan, yaitu pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya, melalui pengalaman yang nyata, seseorang dapat belajar. Merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya adalah menyusun langkah-langkah atau skenario dalam pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Beberapa hal tentang pengalaman belajar, yaitu yang pertama, pengalaman belajar mengacu kepada interaksi belajar dengan kondisi eksternalnya, bukan konten pelajaran. Yang kedua, pengalaman belajar mengacu kepada interaksi belajar melalui perilaku aktif siswa. Yang ketiga, pengalaman belajar akan dimiliki oleh siswa setelah dia mengikuti kegiatan belajar mengajar tertentu. Yang keempat, pengalaman belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa. Dan yang kelima, adanya upaya-upaya yang dilakukan guru dalam usahanya untuk membimbing siswa agar memiliki pengalaman belajar tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya atas nama Niwayan Kusumayanti dengan NIM 2018-09065 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya atas nama Jongayu Mingga. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendapat mengenai pengalaman belajar. Yaitu, yang pertama, ada pengalaman belajar menurut Gachne. Menurut Gachne, 1991 ada 8 tipe pengalaman belajar, dari pengalaman belajar yang sederhana sampai pada pengalaman belajar yang kompleks. Kedelapan tipe belajar itu ialah, yang pertama ada belajar sinyal, yang kedua ada belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, yang ketiga ada pengalaman belajar membentuk rangkaian, yang keempat ada belajar asosiasi verbal, yang kelima ada belajar membedakan atau diskriminasi.
Yang keenam ada belajar konsep. Yang ketujuh ada belajar aturan atau hukum. Getchner mengidentifikasikan 5 jenis hasil belajar, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada belajar keterampilan intelektual, yang kedua ada belajar informasi verbal, yang ketiga ada belajar mengatur kegiatan intelektual, dan yang terakhir ada belajar sikap. Kemudian, pengalaman belajar berikutnya adalah menurut Piaget. Pengalaman belajar menurut Piaget berlangsung dalam diri setiap individu melalui proses konstruksi pengetahuan. Oleh sebab itu, teori belajar Piaget lebih terkenal dengan teori konstruktivisme. Belajar menurut teori konstruktivistik bukanlah sekadar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pendalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Piaget berpendapat bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema, yang mana skema tersebut terbentuk karena pengalaman. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Adapun beberapa ide umum tentang pengalaman belajar adalah, yang pertama adalah keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang aman penting terhadap pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada suasana belajar yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas sekalipun mengundang risiko. Yang ketiga ada pengaruh strategi yang mendalam dapat dipergunakan namun sangat tergantung pada beberapa aspek, misalnya usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Dan kebahagiaan guru juga tergantung pada latihan-latihan yang diberikan untuk mengendalikan atau menguasai aspek tersebut. Yang keempat, beberapa teknis yang disajikan cenderung untuk memberikan beberapa gagasan atau ide mengenai bagaimana pengajar dapat melibatkan peserta didik secara emosional. Dalam hal ini, referensi atau mata pelajaran yang diberikan sangat tergantung pada peserta didik, pelajaran tertentu, pengajar atau guru di lingkungan tersebut. Yang kelima, terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat dipelajari sebaik mungkin dengan melalui beberapa model, yaitu pengajar atau guru yang dalam berbagai hal menyatukan pengaruh, sedangkan para peserta didik berusaha mencoba menurunnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Gede Wiratama selaku penyaji ketiga akan melanjutkan presentasi, yaitu materinya pertimbangan menentukan pengalaman belajar. Di sini adapun beberapa pertimbangan dalam menentukan pengalaman belajar, yaitu 1. Sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. 2. Sesuai dengan jenis bahan atau materi pelajaran. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar. Dan yang terakhir, keempat, pengalaman belajar harus sesuai dengan karakteristik siswa. Materi selanjutnya, adapun 4 prinsip-prinsip yang harus diperhatikan manakala kita akan mengembangkan pengalaman belajar, yaitu 1. Berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas. Ketiga, individualitas. Dan yang keempat, integritas. Materi selanjutnya, prinsip khusus untuk merancang pengalaman belajar, yaitu 1. Interaktif. 2. Inspiratif. 3. Menyenangkan.
4. Menantang. Kelima, motivasi. Dan yang terakhir, keenam, tahapan pengembangan pengalaman belajar. Materi selanjutnya, adapun 3 tahapan yang harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran, yaitu 1. Tahap preinstruksional, 2. Tahap instruksional, dan yang terakhir ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu merancang pekerjaan rumah. Dalam merancang pekerjaan rumah ada beberapa pembahasan yang akan diuraikan. Salah satunya ada pengertian pemberian pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah adalah tugas mandiri terstruktur yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan tambahan. Pencetus pekerjaan rumah atau PR adalah seorang guru di Venice, Italia pada tahun 1905, yaitu Roberto Nivelis. Tugas merupakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemberian tugas sebagai suatu metode atau cara mengajar merupakan suatu cara pemberian pekerjaan oleh guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan pemberian tugas tersebut, siswa akan belajar mengerjakan tugas dalam melaksanakan kegiatan belajar. Siswa diharapkan mampu memperoleh suatu hasil, ialah perubahan tingkah laku tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian pekerjaan rumah dapat menjadi suatu instrumen pendidikan untuk menembus dinding sekolah dan bahkan masuk lingkungan fisik dan keluarga setiap siswa. Guru, orang tua, dan khususnya siswa menjadi kunci pelaksanaan terselenggaranya pekerjaan rumah atau sering juga disebut sebagai trilogi homework. Yang kedua ada tujuan pemberian pekerjaan rumah. Tujuan pemberian pekerjaan rumah secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu instruksional. Tujuan dari pemberian pekerjaan rumah kepada siswa yang bersifat instruksional merupakan tujuan yang paling familiar bagi guru. Tujuan-tujuan tersebut antara lain sebagai latihan persiapan untuk pertemuan berikutnya. Yang kedua ada komunikatif, yaitu meskipun kurang begitu disadari oleh para guru dalam memberikan pekerjaan rumah kepada para siswa, tujuan yang bersifat berkomunikatif sangat penting sebenarnya. Hal ini karena pada dasarnya pekerjaan rumah dapat memicu komunikasi antara para siswa, keluarga, dan guru. Yang ketiga ada politis, yaitu pekerjaan rumah dapat berfungsi secara politis jika hal itu dilakukan untuk memenuhi suatu kebijakan atau kepuasan masyarakat. Pekerjaan rumah memberikan sinyal kepada orang tua dan masyarakat bahwa sekolah memiliki standar akademik yang ketat dan harapan-harapan tentang kinerja siswa. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa sekolah secara jelas menyatakan bahwa sekolah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pekerjaan rumah. Misalnya frekuensi, lama pengerjaan, prosedur, peran orang tua dalam proses pelaksanaan pekerjaan rumah. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan materi cara guru melaksanakan metode pemberian pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah diberikan kepada siswa pada akhir pelajaran, pokok bahasan, atau subpokok bahasan, bahkan pada pertemuan. Pekerjaan rumah yang diberikan hendaknya dipersiapkan dengan baik oleh guru sehingga dapat melahirkan penguasaan atas pengetahuan dan keterampilan tertentu.
Guru hendaknya memberikan penjelasan yang cukup tentang materi tersebut sehingga tidak timbul kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Guru hendaknya membimbing pekerjaan tersebut terutama bila para siswa mengalami kesulitan serta memberikan petunjuk dalam penyelesaiannya. Materi selanjutnya yaitu strategi pemberian pekerjaan rumah. Setiap guru atau bahkan setiap orang akan dapat memberikan tugas kepada siswa sebagai bentuk pemberian pekerjaan rumah. Namun demikian, tidak setiap orang atau setiap guru memahami dengan baik strategi yang paling tepat untuk memberikan pekerjaan rumah tersebut. Secara umum, perlu kiat strategi tertentu untuk memberikan PR agar dikerjakan oleh siswa dengan baik. Di antaranya, yang pertama, memastikan kalau sebagian besar siswa telah memahami materi pelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, memperhatikan jumlah dan tingkat kesukaran soal atau tugas yang diberikan. Yang ketiga, memberikan motivasi secara verbal agar siswa berusaha mengerjakan PR. Yang keempat, jika seorang guru telah memberi PR, haruslah ditindaklanjuti. Selain itu, strategi yang tepat dan secara umum dapat diuraikan sebagai upaya pemberian pekerjaan rumah yang rasional adalah metode pemberian tugas yang akan berdampak sampai pada kegiatan evaluasi yang harus dilakukan oleh guru sebagai bentuk refleksi atas kinerja yang dilakukan. Begitu juga dengan peran orang tua sebagai penyeimbang. Materi selanjutnya yaitu upaya mengefektifkan pemberian pekerjaan rumah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan pemberian tugas atau PR dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tugas yang diberikan mempunyai penilaian erat dengan bahan yang telah dijelaskan di kelas. Yang kedua, usahakan tugas yang diberikan disadari benar manfaatnya oleh siswa guna menimbulkan minat yang lebih besar. Yang ketiga, waktu yang diberikan untuk mengerjakan PR tidak terlalu lama atau pendek, agar tidak menimbulkan kejenuhan ataupun kecemasan. Yang keempat, upayakan agar siswa tahu tentang alat dan cara menilai hasil pekerjaan tersebut, sehingga akan mengurangi banyaknya kesalahan dan rendahnya nilai. Dan yang terakhir, guru tidak sungkan memberikan hadiah kepada orang yang berhasil serta hukuman kepada mereka yang tidak mengerjakannya dengan konsekuen. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Saya akan membacakan simpulan. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya adalah menyusun langkah-langkah atau skenario dalam pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun beberapa pertimbangan dalam menentukan pengalaman belajar, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, sesuai dengan jenis bahan atau materi pelajaran. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar. Yang keempat, pengalaman belajar harus sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam merancang pekerjaan rumah, ada beberapa pembahasan yang telah diuraikan di atas seperti sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pemberian pekerjaan rumah. Yang kedua, tujuan pemberian pekerjaan rumah. Yang ketiga, cara guru melaksanakan metode pemberian pekerjaan rumah. Yang keempat, strategi pemberian pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, yang kelima, upaya mengefektifkan pemberian pekerjaan rumah. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat salah kata, salah sikap maupun kekurangan informasi, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.